Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas Ganjil akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu teknologi iradiasi pada kepiting. Anggota kelompok kami itu ada Ami Rifki Hudayah, Alivia Zahia Maharani, Dian Marta Khairani, dan Firani Umul Masito. Body next. Pada kali ini terdapat 3 bahasan yang akan kami presentasikan. Yang pertama ada jenis produk pangan yaitu kepiting. Yang kedua ada pembahasan yaitu mengenai teknik iradiasi, karakteristik produk, pengaruh jenis iradiasi, dan pengaruh parameter iradiasi. Yang ketiga ada kesimpulan. Boleh di next. Yang pertama ada jenis produk pangan. Boleh di next. Jenis pangan yang kami gunakan pada diskusi kali ini adalah kepiting. Kepiting adalah binatang krustasea berkaki 10 yang biasanya mempunyai ekor yang sangat pendek atau yang perutnya sama sekali tersembunyi di bagian bawah toraks. Boleh next. Kepiting ini sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, yaitu kepiting brachyuran atau infraorder Brachyura dan kepiting anomuran atau infraorder Anomura. Boleh di next. Oke, berarti sekarang adalah masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang metode iradiasi pada kepiting. Next. Karena kepiting merupakan bahan pangan komersial yang artinya memiliki nilai ekonomis yang tinggi, tapi kelemahannya adalah dapat terkontaminasi selama masa pengambilan dan juga pengemasan sebelum dilakukan pengolahan. Oleh karena itu, perlu diadakan usaha dalam pencegahan maupun meminimalisir kontaminasi yang terjadi pada daging kepiting. Usaha itu salah satunya adalah dengan proses penyinaran iradiasi sebagai solusi yang mungkin dapat mengatasi masalah tersebut dengan mengurangi pembusukan dan kontaminasi bakteri. Di sini telah dibuktikan dengan suatu penelitian bahwa iradiasi dosis rendah yang diterapkan dalam produk perikanan itu dapat memperpanjang daya simpan. Dalam hal ini, produk perikanan yaitu kepiting terbukti dapat mengalami peningkatan umur simpan menjadi 14 hari. Next. Adapun metodenya yang dilakukan dalam penelitian tersebut adalah daging kepiting dikemas, kemudian disegel dalam polyethylene boil-in bag. Sampel kepiting yang telah disimpan pada suhu 47 derajat Celcius selama 6 jam sebelumnya diberi perlakuan dengan iradiasi gamma. Next. Setelah perlakuan penyinaran, kemudian semua kepiting disimpan dalam es selama 14 hari. Kemudian untuk mengetahui efek dari proses iradiasi tadi dilakukan evaluasi secara mikroba dan juga evaluasi sensorik terhadap kepiting yang telah mengalami masa penyimpanan setelah penyinaran iradiasi. Next. Kemudian yang akan dibahas selanjutnya adalah karakteristik kepiting. Berdasarkan ukurannya, itu ukuran kepiting memiliki ukuran yang berbeda-beda di setiap lokasi yang berbeda pula. Kemudian ada bentuk tubuh. Kepiting jantan itu memiliki 4 jenis bentuk tubuh, yaitu ada bentuk tubuh kurus, bentuk tubuh ideal, bentuk gemuk, dan bentuk tubuh sangat gemuk. Sedangkan
Untuk kepiting betina itu ada bentuk tubuh kurus, ideal, dan gemuk. Kemudian selanjutnya adalah pertumbuhan kepiting. Kepiting jantan itu tumbuh lebih baik daripada kepiting betina. Kepiting jantan juga lebih berat daripada kepiting betina. Sedangkan kepiting betina itu lebih kurus karena energi kepiting betina lebih dipakai untuk perkembangan gonadnya. Akan tetapi kepiting betina ini tumbuh lebih cepat daripada kepiting jantan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kepiting itu ada faktor biotik dan abiotik. Untuk faktor biotik itu dipengaruhi oleh umur, ukuran, jenis kelamin, ketersediaan pakan, aktivitas di sekitar, dan pengaruh populasi. Sedangkan untuk yang abiotik itu dipengaruhi oleh suhu, cahaya, salinitas, dan kualitas air. Kemudian selanjutnya adalah pengaruh iradiasi terhadap mutu kepiting. Next. Evaluasi yang pertama yaitu terkait evaluasi mikroba yang terjadi pada kepiting setelah melakukan perlakuan iradiasi. Jadi kontaminan kepiting itu tuh yaitu berupa pertumbuhan mikroba seperti Staphylococcus. Nah, setelah dievaluasi ternyata menunjukkan bahwa pertumbuhan tersebut dapat diminimalkan. Selain itu juga mikroba Vibrio sp yang ditemukan dalam jumlah yang kecil setelah kepiting mengalami perlakuan iradiasi. Selanjutnya, mikroba lainnya seperti Listeria monocytogenes dan juga E. coli terbukti terkurangi secara efektif dengan semua level iradiasi yang diberikan. Selanjutnya adalah dilakukan evaluasi terhadap kualitas sensorik dari produk kepiting, daging kepiting yang telah mengalami perlakuan iradiasi. Next. Jadi, kepiting yang baru dipanen itu memiliki bau khas, yang mana menunjukkan ukuran atau indeks kesegaran dari kepiting. Namun, saat kepiting rusak karena kontaminasi, bau dan rasa khas kepiting akan digantikan oleh senyawa volatil seperti amonia sebagai hasil dari degradasi protein, sehingga menimbulkan bau tengik karena pembusukan. Iradiasi dapat mengawetkan bau kepiting dengan baik selama 10 hari penyimpanan pertama kepiting. Kemudian dari segi rasa, iradiasi tidak mempengaruhi rasa sehingga kepiting masih dalam penerimaan konsumen. Jadi iradiasi ini dari segi mempertahankan kualitas sensorik bisa memperpanjang atau mengawetkan dari daging itu sehingga tidak mengalami kerusakan. Namun dari segi rasa dan penerimaan konsumen, iradiasi ini tidak berpengaruh sehingga daya terima konsumen terhadap produk yang telah diiradiasi akan masih tetap terjaga. Itu. Selanjutnya adalah pengaruh parameter iradiasi terhadap kualitas kepiting. Yang pertama adalah temperatur. Daging kepiting yang diiradiasi dengan temperatur yang berbeda menunjukkan sifat mikroorganisme, aktivitas oksidasi, dan juga sensoris yang berbeda. Daging kepiting yang diiradiasi dengan menggunakan dry ice memiliki sifat mikroorganisme, aktivitas oksidasi lipid, dan juga sensoris yang lebih rendah dibandingkan dengan daging kepiting yang diiradiasi dengan menggunakan es ataupun dengan menggunakan suhu kamar. Oksidasi lipid akan dihambat dengan proses iradiasi yang menggunakan suhu rendah.
Biasanya, oksidasi lipid akan meningkat selama proses iradiasi, dan perlakuan fisikokimia yang berbeda juga dapat menghambat oksidasi lipid yang bergantung pada iradiasi. Suhu iradiasi sangat penting, karena ionisasi awal, peristiwa eksitasi, dan juga reaksi spesies aktif bergantung pada suhu iradiasi. Next. Aroma sampel yang terkena iradiasi gamma pada es atau dry ice lebih dapat diterima dalam hal sensoris. Pada rasa sampel yang diiradiasi dengan menggunakan suhu kamar, dalam hal ini adalah es ataupun dry ice, pola rasanya serupa dengan sampel kontrol sehingga lebih dapat diterima. Rasa sampel akan dipengaruhi oleh oksidasi lipid dan juga pemecahan asam amino yang terjadi selama proses iradiasi. Next. Yang kedua adalah dosis. Pemberian dosis di atas 9 kg dapat menyebabkan rasa tidak enak dan kualitas sensoris daging kepiting memburuk. Kemerosotan rasa terkait dengan oksidasi lipid yang terjadi selama proses iradiasi. Next. Selanjutnya, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari presentasi kami adalah iradiasi adalah metode pengawetan makanan menggunakan sinar gamma. Teknik dan parameter iradiasi itu berpengaruh terhadap kualitas bahan. Bahan yang dimaksud adalah kepiting. Kemudian iradiasi tidak berpengaruh terhadap rasa dan penerimaan produk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.